Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan termantap. Apa kabar Sobat Baraya dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis kali ini akibat mesum di gunung. Di dalam cerita ini sedikit dibumbui cinta segitiga. Kuja hotahe. Semistis apakah ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu mang. Hari itu, tanggal 16 Agustus, kami merencanakan untuk melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Dengan harapan, pas tanggal 17-nya, kami bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung yang kami tuju. Waktu itu, saya melakukan pendakian bersama teman-teman saya, di antaranya Juan, Adit, Ajwar, Nisa dan Indah. Dan saya sendiri adalah Hari. Mereka adalah teman saya sewaktu sekolah SMA dulu. Kecuali Indah ya. Indah itu temennya Nisa di tempat kerjanya. Mungkin Indah diajak Nisa biar Nisa ada temennya. Jadi ceweknya nggak sendirian gitu. Sore itu, kami berlima melakukan persiapan packing-packing di rumah Juan. Kebetulan, rumah Juan itu tempat kami berkumpul sewaktu masa SMA dulu. Sore itu Adit belum datang. Yang memang dia belum pulang kerja. Jadi awalnya mau berangkat sore hari, molor jadi berangkat malam hari. Setelah selesai packing, kami pun berangkat menggunakan motor. Semuanya 3 motor. Aku boncengan dengan Ajwar, Adit dengan Indah, sedangkan Juan dengan Nisa. Dalam perjalanan, waktu itu posisi kami, motor Adit di depan, motor Juan di tengah, saya dan Ajwar paling belakang. Posisi Adit dan Nisa waktu itu agak jauh dari saya dan Ajwar. Sedangkan Juan dan Indah, kita saling beriringan. Dan tak lama dari kejauhan, saya melihat motor Adit dan Nisa berhenti. Pas sudah dekat, kami pun berhenti. "Kenapa, Dit?" tanyaku pada Adit. "Gua nabrak kucing, Har," jawab Adit sambil menunjuk kucing yang lagi sekarat. "Lu sih ngebut mulu mentang-mentang bawa cewek," ujar Ajwar dengan nada yang sedikit kesal. Udah, sekarang kita kuburin aja," ujar Juan. "Dit, buka baju lu," ujar Ajwar sambil menarik baju Adit. "Buat apa baju gua dibuka?" timpal Adit menolak. Ajwar pun menjelaskan, biasanya kalau orang nabrak kucing sampai mati, baju yang dipakai orang itu harus ikut dikubur. "Alah,
Gua nggak percaya gitu-gituan. Sayanglah baju gua. Mana baju gua baru lagi. Tuh, baju indah aja, celetuk Adit waktu itu. Lu jangan macem-macem ya, Dit, timpal Nisa kepada Adit. Indah pun hanya tersenyum manis. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya kami pun menguburkan kucing itu. Namun tiba-tiba Nisa berkata, "Kok perasaan gua gak enak ya? Apa kita balik lagi aja?" Ujar Nisa mulai ragu. "Masa iya kita balik lagi? Udah setengah perjalanan gini," ujar Adit kepada Nisa. Dan akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di base camp, kira-kira jam 8 malam, kami pun langsung mengurus si Maksi dan istirahat sejenak sambil ngopi-ngopi. "Nis, anterin gue pipis yuk. Gue kebelet nih," ujar Indah ke Nisa. "Ya udah yuk," timpal Nisa. "Cowok-cowok anterin dong," ujar Nisa minta tolong. "Ya udah ayo, sekalian gue juga mau kencing nih," timpal Adit. Setelah hampir 1 jam kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Jadi malam itu kami melakukan perjalanan malam hari. Sebab supaya besok pas tanggal 17 kami sudah di puncak. Inginku pada waktu itu. Malam itu kami berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan hutan pinus. Juan sebagai leader berjalan paling depan. Di tengah disusul Ajwar sebagai navigator, sedangkan saya berada di posisi paling belakang sebagai sweeper. Dalam perjalanan, sesekali kami pun berhenti sejenak untuk istirahat. Apalagi ini pendakian pertama bagi Indah, jadi kami harus menyesuaikan ritme perjalanan malam itu. Pas waktu istirahat itu, saya pun melihat hal aneh. Saya melihat seperti sosok putih terbang di atas ribuannya pepohonan. Namun, biar suasana nggak kacau, saya pun tidak memberitahu yang lain. Namun tiba-tiba Juan melempar ranting pada saya. Sepertinya dia tahu saya sedang melihat sesuatu. Lalu tak lama Juan menghampiri saya. "Gua lihat, apa yang lo lihat?" ujar Juan sambil berbisik. Benar saja, ternyata Juan tahu saya melihat sosok putih seperti kuntilanak. Dan hanya saya dan Juan yang melihat sosok putih itu. Dan pada saat saya dan Juan lagi tegang karena melihat sosok putih itu, tiba-tiba Ajwar teriak, "Dit, bagi gua air dong." Jujur gua di situ agak kaget kenapa si Ajwar minta air sampai teriak. Di situ Adit langsung memberikan air kepada Ajwar sambil berkata, "Gak usah teriak juga kali. Ya kan biar lu fokus ke gua," timpal Ajwar. Nah, sebenarnya saya di situ kurang paham apa maksud Ajwar. Kami pun melanjutkan perjalanan. Perasaan kok kita nggak ketemu pendaki lain? Bahkan papasan juga enggak, pikirku pada waktu itu. Tapi ya udahlah, mungkin emang kita aja yang naik pada waktu itu, pikirku yang mencoba menenangkan diri sendiri. Setelah berjam-jam kami berjalan dan melewati pos demi pos, kami pun menemukan tempat landai. "Kayaknya kita ngecamp di sini aja deh,"
Ujar Juan. Ya gue sih terserah. Lagian Nisa kayaknya udah kecapean tuh. Jawabku pada waktu itu. Padahal waktu itu yang saya khawatirkan adalah Indah. Secara dia baru pertama kali naik gunung, tapi malah Nisa yang drop fisiknya. Ya itulah naik gunung. Selain persiapan logistik, persiapan mental, dan fisik juga gak kalah penting. Akhirnya kami pun mendirikan tenda di tempat itu. Di situ kami bagi-bagi tugas. Gua, Juan, dan Adit pasang tenda. Sedangkan Ajwar dibantu Indah masak mie dan kopi. Sedangkan Nisa hanya tiduran di matras karena gak enak badan katanya. Setelah selesai mendirikan tenda, kami pun bersantai sambil menikmati api unggun dan menyeruput kopi liong. Mantap. Malam itu cuaca begitu dingin. Ditambah hembusan angin mendambah hawa dingin seakan membacok tulang. Gua, Juan, dan Ajwar berada di luar tenda. Sedangkan Adit dan Indah berada di dalam tenda menemani Nisa karena kelelahan. Tiba-tiba Ajwar berkata, "Lu pada ngerasa aneh gak sih? Kita gak ketemu satu pendaki pun loh. Padahal harusnya kan rame, apalagi besok hari libur," ujar Ajwar. Ternyata Ajwar juga berpikir hal sama dengan apa yang saya pikirkan. "Kita gak salah jalur kan, Wan?" tanya saya pada Juan. "Insya Allah enggak lah, gue masih ingat kok jalurnya," jawab Juan, meyakinkan Ajwar. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah kanan. Ternyata dua orang pendaki yang baru turun dari puncak. "Permisi mas." Dua orang itu menyapa kami. "Nah, tuh kita ketemu pendaki lain kan?" ujar Juan. Ajwar pun kelihatan agak sedikit lega pada waktu itu. "Mampir dulu mas, kita ngopi-ngopi dulu. Ada kopi liong nih," jawabku pada waktu itu. Kami pun berkenalan. Mereka berdua adalah Mas Dudi dan Mas Firman, asal Bekasi. Setelah hampir 10 menit kami ngobrol, Mas Dudi bertanya, "Kalian berenam satu kampung?" Di situ saya merasa aneh. Padahal di luar tenda cuman gua, Juan, dan Ajwar. Tapi Mas Dudi bisa tahu kalau kami berenam. "Enggak mas, kami teman waktu SMA," jawab Juan. Belum sempat kami tanyakan kenapa Mas Dudi bisa tahu kami berenam. Mereka pun pamit. "Saya lanjut turun ya. Kalau kalian mau bareng, hayu barengan turunnya," ajak Mas Dudi dan Mas Firman pada kami. "Ah enggak mas, kita belum juga sampai puncak, masa udah turun lagi?" jawabku sambil sedikit heran. Pada saat itu, Indah pun keluar dari dalam tenda. "Mau gua buatin teh anget?" tawarku pada Indah. "Boleh bang," jawab Indah. Saya pun langsung buatin teh anget pada waktu itu. Dan pas waktu Indah meminum teh itu, Indah tersedak dan seperti kaget melihat sesuatu. "Kenapa dah?" tanyaku padanya. "Tehnya terlalu panas ya?" "Ah enggak kok bang, cuma keselak aja," jawab Indah pada waktu itu.
Malam pun terus berjalan. Dari kejauhan, terdengar samar seperti longlongan anjing yang membuat suasana terkesan sedikit mistis. Kami pun bergegas masuk tenda untuk tidur. Pagi pun tiba. Pas gua bangun, gua kaget. Kok Adit gak ada? Di luar pun gak ada. Pas gua cek ke tenda cewek, ternyata Adit ada di dalam tenda cewek. Sontak gua agak sedikit kaget. Dit, bangun. Ngapain lu tidur di tenda cewek? Waktu itu Nisa udah bangun. Dan dia bantu jawab. Gue yang minta Adit kesini, Har. Soalnya gue gak bisa tidur, ujar Nisa. Oh, gue kira dia sendiri yang mau kesini, jawabku pada waktu itu, tanpa curiga sedikit pun. Pagi itu, kami persiapkan buat melanjut pendakian. Bang Juan, kira-kira berapa jam lagi kita sampai puncak? Tanya Indah kepada Juan. Harusnya sih gak sampai 3 jam kita udah sampai puncak, jawab Juan. Oh ya, Nisa udah baikan belum? Tanya Juan. Udah mendingan, Wan. Kuatlah buat lanjut ke puncak, mah, jawab Nisa optimis. Oke, posisi seperti biasa ya. Gua di depan, Ajwar di tengah, dan Hari paling belakang, ujar Juan pada waktu itu. Kami pun melanjutkan pendakian. Singkat cerita, setelah berjam-jam kami melakukan perjalanan, saya sudah merasakan keanehan. Perasaan kok gak sampai-sampai puncak ya? Padahal prediksi kami gak sampai 3 jam harusnya kita udah sampai puncak. Tapi ini udah 5 jam kita belum juga sampai. Bahkan kami seperti melewati jalan yang sama berkali-kali. Pas tiba saatnya, gue melihat Indah sedang duduk istirahat. Dah, yang lain mana? Adit sama Nisa duluan, jawab Indah. Ya udah, di situ gue nemenin Indah karena kecapean. Tiba-tiba Indah bilang, Bang, sebenarnya Nisa pacaran sama Adit. Dan lu inget gak? Pas semalam gue minum teh buatan lu sampai tersedak, itu gue lihat di selah resleting tenda, Nisa sama Adit ciuman, Bang. Bahkan semalam mereka ngelakuin hubungan layaknya suami istri. Di situ gue kaget, kesal, marah mendengar penjelasan Indah. Namun tiba-tiba Ajwar sama Juan datang. Har, kayaknya kita kesasar deh, ujar Juan. Adit sama Nisa mana? Tanyanya lagi. Lah, bukannya Adit sama Nisa duluan ya? Jawab Indah. Siang itu Adit sama Nisa hilang. Kami pun bergegas mencari Nisa dan Adit. Dari siang sampai sore, dari sore berganti malam, kami pun belum juga menemukan Adit dan Nisa. Sampai pada saatnya, kami mendengar teriakan seorang perempuan. Apa kalian dengar suara teriakan? Tanyaku pada yang lain. Ya, gue dengar, Har, jawab Ajwar. Kami pun mencoba mendekati sumber suara itu. Namun, terkadang teriakan itu berubah seperti perempuan menangis. Jangan sampai kita terpisah ya, ucap Juan mengingatkan. Dan setelah itu, kami dikagetkan saat kami melihat Nisa berada di atas pohon. Rupanya Nisa kesurupan.
Sedangkan Adit berada di bawah pohon itu dengan pandangan kosong dan pocong bermuka hitam berada persis di belakangnya. Sontak pemandangan itu membuat kami ketakutan, kecuali Juan yang memang lulusan pesantren. Di situ Juan mencoba membaca ayat kursi dan ayat-ayat untuk ruqyah. Di situ kami benar-benar bermunajat kepada Allah, mohon ampun atas kesalahan yang kami perbuat. Dan seketika Nisa jatuh dari pohon. Adit pun terkulai lemas dan pocong itu pun menghilang. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adit dan Nisa selamat. Semalaman itu kami tidak tidur. Kami terus berzikir sampai terbitnya matahari. Pagi itu pun kami bergegas pulang. Harapan bisa mengibarkan bendera merah putih di puncak pun sia-sia. Sesampainya kami di base camp, kami bertemu lagi dengan Mas Firman dan Mas Dudi. Mereka pun menyapa kami. "Kalian baru turun?" "Iya, Mas. Saya hanya meyakinkan kalau kalian memang berenam," ungkapnya kepada kami. Mereka seperti tahu telah terjadi sesuatu pada kami. Dan saya di sini mengerti, pantas saja pas ketemu mereka di atas, mereka mengajak kami turun. Dan saya juga mengerti, mungkin maksud mereka meyakinkan kalau kami semua pulang dengan selamat. Dan tanpa terjadi apapun lagi, kami pun bergegas pulang, meninggalkan gunung tersebut. Dan di sini harus ada yang saya jelaskan. Rupanya Adit dan Nisa itu pacaran, tapi secara sembunyi-sembunyi, karena menjaga perasaan Ajwar yang memang suka sama Nisa. Dari awal Adit sengaja boncengan sama Indah supaya Ajwar tidak curiga. Dan waktu kejadian nabrak kucing, Adit menyuruh buka baju kepada Indah supaya bajunya ikut dikubur. Di situ Nisa marah, dan sebenarnya Nisa itu cemburu. Nah, awal kejadian kenapa malapetaka itu terjadi adalah pas di base camp. Indah minta antar pipis ke Nisa. Di situ Adit juga ikut ke toilet. Dan di situ Ajwar melihat Nisa sama Adit ciuman. Terus pas di perjalanan kami sedang istirahat, Ajwar minta air kepada Adit dengan cara membentak. Itu sebenarnya Ajwar cemburu karena melihat Adit merangkul Nisa. Tapi tangannya kayak sedikit grepe-grepe gitu. Pantas saja waktu itu ada kuntilanak. Dan puncaknya, kenapa pendakian ini bisa sesial ini? Ya seperti apa yang Indah ceritakan. Adit sama Indah udah melakukan yang seharusnya tidak boleh dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan. Harusnya pernikahan itu kita jadikan untuk takarub kepada Allah, melihat betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Kamu akan menyadari betapa kamu hanyalah bagian kecil dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh sombong. Jaga etika dimanapun kamu berada. Tak boleh merusak alam. Ketika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Tetap rendah hati dan jangan lupa bahagia. Salam Lestari.